Jadi kapal patroli Bea Cukai bersinergi dengan Ditpol Air Polda Aceh, alhamdulillah berhasil mengamankan barang ilegal hasil tembakau, kalau kita sebut rokok, seperti yang teman-teman media lihat di depan. Jadi giat ini adalah giat bersama dari teman-teman Barreskrim, dari teman-teman Ditpol Air Polda Aceh, dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Aceh, rekan-rekan Bea Cukai Kanwilsus Kepulauan Riau, serta dari Bea Cukai Lok Sumawe dengan kapal patroli DC 3004. Jadi teman-teman Ditpol Air saat itu ada yang on board di kapal kita. Jadi inilah yang namanya sinergi. Jadi tidak harus dengan masing-masing kapal, tapi bisa dengan Bea Cukai on board di Pol Air atau Pol Air on board di Bea Cukai. Untuk kejadian ini Ditpol Air dan teman-teman Ditpol Air on board ke Bea Cukai, di situ ada Barreskrim juga. Nah, kejadian pada saat itu adalah informasi dari masyarakat sekitar wilayah Kuala Cangkoi di Aceh Utara. Jadi ada informasi masyarakat akan ada landing barang ilegal rokok di sekitar wilayah yang barusan saya sebutkan. Kapal patroli kami yang dimana outboard dari Barreskrim dan Ditpol Air segera menuju ke titik informasi. Alhamdulillah berhasil kita tegak Ibu Batang. Ini kalau di kemasannya sekitar 330 seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri saya, 330 box. Kalau kita batangkan adalah 3.300.000 batang. Kalau ini kita taksir dengan potensi nilai barang, harga nilai barang ini adalah sekitar 6,6 miliar. Dengan potensi kerugian negara, kalau seandainya ini bayar cukai plus pajak rokok, penerimaan akan dapat sekitar 3,5 miliar. Jadi yang bisa kita tegak adalah kita bisa menggagalkan kerugian negara senilai 3,5 miliar. Ini teman-teman ya, jadi terkait giat sinergitas kita dari Bea Cukai dengan teman-teman dari Ditpol Air Polda Aceh, bahwa kita alhamdulillah hari apa ya giat ini ya, itu sekitar hari minggu yang lalu ya, kita atas informasi dari masyarakat, kita berhasil menegah 330 box itu sejumlah 3.300.000 batang dengan nilai barang taksirannya adalah 6,6 M. Potensi kerugian negara dari sisi cukai dan pajak rokok adalah 3,5 M. Nah, ini giat di awal tahun yang luar biasa, sinergitas yang luar biasa dari para aparat hukum. Jadi ini kita berharap di awal tahun yang baik ini seterusnya kita bisa, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dir, kita bisa memutus mata rantai pemasukan barang-barang ilegal. Jadi termasuk yang jelas sekarang rokok. Yang pasti banyak di sini adalah selain rokok ada narkoba, Pak Dir ya. Jadi di sini kita terus akan bekerja sama dengan meminta dari masyarakat untuk berperan aktif seperti tadi sampaikan Pak Jonathan, berperan serta memberikan informasi, karena kalau kami aparat penegak hukum saja yang bekerja, insya Allah juga tidak akan sukses seperti yang sekarang tanpa ada peran serta dari masyarakat dan teman-teman media. Ada berapa tersangka nih Pak dalam kasus ini? Untuk ini 3 orang dan sekarang sudah kita titipkan ke
lapas di Aceh Utara. Sekarang sedang kita proses untuk penyidikan. Ketiganya terlibat dalam sebagai apa saja kira-kira? Ada satu pembawa barang, terus ada penerima Mas ya? Belum ya? Pembawa barang. Jadi tiga-tiganya ada di kapal. Tiga-tiganya ada di kapal. Sudah berapa kali mereka melakukan penyelundupan ini, Pak? Pengakuan sih biasa. Biasa Pak Dir ya. Kalau pengakuan ya, pengakuan pasti. Tapi kan kita sebagai penyidik, teman-teman penyidik pasti nggak akan mungkin segampang. Lokasi penangkapannya di mana, Pak? Di Kuala Cangkoy ya, Kuala Cangkoy. Malam, siang? Perairan ada di malam hari. Di malam hari. Ya, kita di malam hari. Ini berasal dari Vietnam. Dari Vietnam. Rokok ini dari Vietnam yang biasanya sih dilansir ya, teman-teman ya. Dari Vietnam ada ambil rokok, nanti di perairan internasional dia akan standby itu kapal motherboardnya, kapal besarnya, baru ada kapal kecilnya yang ngambil. Hasil tangkapan ini akan dikemanakan, Pak? Nanti diserahkan ke jaksa, proses penyidikan. Kalau nanti sudah P21, kita semua serahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Aceh Utara. Karena wilayahnya yang Aceh Utara. Kami sifatnya hanya perbantuan agar kami on board untuk antisipasi manakala terjadi perlawanan fisik, khususnya para pelaku tidak pidana. Semuanya nih, apa yang kita sendiri Membantu perbantuan saja. Apapun yang kita lakukan, memang orientasinya selaku penegak hukum utama adalah dari BSUK terkait dengan masalah hukum. Tapi karena fokusnya ada di sana. Rekan-rekan sekalian. Sejauh ini upaya apa aja yang sudah kita lakukan, Pak? Kami ada kapal patrol di sini di Sumatera. Kita selalu melakukan kegiatan patrol di kawasan pesisir, kemudian sosialisasi sebenarnya juga sudah kita lakukan terkait dengan untuk tidak menggunakan rokok yang ilegal karena secara otomatis akan tidak menggunakan rokok. Jadi kali ini kita kembali lagi kepada harapan kami kepada masyarakat. Meskipun kami banyak melakukan penegakan hukum, meskipun kami banyak melakukan sosialisasi edukasi, namun demikian apabila demandnya ini tidak diputus, permintaan tidak diputus, maka suplai ini yang memberikan surga. Dan suplai akan datang kalau permintaan ada. Namun demikian kalau misalnya permintaan ini kita bisa kosongkan, secara otomatis suplainya akan terhenti. Mau nggak mau mereka akan berhenti. Kenapa nih suplai masih ada? Kenapa masih ada pelaku-pelaku berpenyerus? Karena masih ada dan kita yang memanfaatkan itu dengan alasan beli dengan harga murah. Sudah. Sekalian.